wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Caroline Antoni Gladi Irawan, Lailatul Muharram, Dula Amalia, saya sendiri Desari Andini dan Widya Sari ingin mempresentasikan tentang posisi tren sekuler linier dalam analisis time series dan penerapan penghitungan dan interpretasi tren sekuler linier. Pengertian analisis deret berkala. Analisis deret berkala yaitu pengalaman yang didasarkan pada data kuantitatif pada masa lalu di mana hasil ramalan yang dibuat tergantung dengan metode yang digunakan. Apabila metode ini digunakan berbeda, maka hasil ramalan akan berbeda pula. Metode yang baik adalah metode yang memberikan nilai perbedaan atau penyimpangan sekecil mungkin antara ramalan dengan data yang sebenarnya. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Syarat suatu peramalan kuantitatif harus bisa mempengaruhi 3 kondisi, yaitu tersedia informasi masa lalu, informasi darat dikuantitatifkan ke dalam bentuk data menarik, data numerik, serta dapat diasumsikan bahwa pola masa lalu akan berlanjut pada masa yang akan datang. 4 komponen berkala. Tren sekuler. Tren atau tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Perlu diketahui bahwa tren sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Misalnya, menggambarkan hasil penjualan, jumlah peserta KB, perkembangan produksi harga, volume penjualan dari waktu ke waktu. Variasi musim. Salah satu komponen yang mempengaruhi data time series adalah komponen musiman. Gerakan musiman atau seasonal movement merupakan gerakan yang teratur, artinya naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama. Disebut gerakan musiman oleh karena terjadinya bertepatan dengan pergantian musim di dalam 1 tahun atau dalam waktu yang singkat. Misal, harga beras akan turun pada saat musim panen padi, penjualan buku akan meningkat pada awal sekolah, jumlah pengunjung ke gedung bioskop akan naik pada malam minggu. Jika data time series dipengaruhi oleh variasi musiman, maka diperlukan metode peramalan yang lebih baik yang memperhatikan keterlibatan variasi musiman di dalam data. Variasi skills muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Variasi skill ini bisa terulang setelah jangka waktu tertentu. Variasi skill biasanya akan lebih normal setiap 10 atau 20 tahun sekali. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Ini yang membedakan antara variasi skill dengan musiman. Gerakan skill tiap komoditas mempunyai jarak waktu muncul dan sebab yang berbeda-beda, yang sampai saat ini belum dapat dimengerti. Contoh yang menunjukkan variasi skill seperti industri konstruksi bangunan mempunyai gerakan skill antara 15-20 tahun. Sedangkan industri mobil dan pakaian gerakan skillnya lebih pendek lagi. Variasi random atau residu variasi random adalah suatu variasi atau gerakan yang tidak teratur. Variasi ini pada kenyataannya sulit diprediksi. Contoh variasi ini dalam data time series karena adanya perang, bencana alam, dan sebab-sebab unik lainnya yang sulit diduga. Total variasi dalam data time series adalah merupakan hasil dari keempat faktor tersebut yang mempengaruhi secara bersama-sama.
Dalam tulisan ini hanya akan dianalisa dua variasi pertama, sedangkan dua variasi terakhir tidak dianalisa karena memang pola variasi tersebut tidak tersistem dengan baik selain membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan data yang panjang. Pengalaman dan feeling so good dari pengambil keputusan dapat membantu adjustment pada hasil ramalan. Komponen deret berkala sebagai bentuk perubahan. Gerakan atau variasi dari data berkala terdiri dari 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama, pola gerakan runtut waktu atau deret berkala dapat dikelompokkan ke dalam 4 pola. Pokok pola ini biasanya disebut sebagai komponen dari deret berkala atau runtut waktu. 4 komponen deret berkala itu adalah yang pertama tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah yang ke arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Varian musim, yaitu ayunan sekitar tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Variasi scale, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Terakhir, variasi yang tidak tetap, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Skala juga terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada gerakan atau variasi tren jangka panjang, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, kecenderungan menarik atau menurun, dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua ada gerakan atau variasi siklis, adalah gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Yang ketiga ada gerakan atau variasi musim, yaitu gerakan yang berayun naik dan turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun. Dapat dalam kuartal, minggu, atau hari. Yang keempat ada gerakan variasi yang tidak teratur, yaitu gerakan atau variasi yang sportif sifatnya. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor-faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, pemogokan, bencana alam, dan lain-lain. Cara menghitung tren, yang pertama ada metode bebas, metode semi rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan metode jumlah kuartal terkecil. Metode bebas, metode ini memberikan kebebasan penuh secara menggambarkan garis tren berupa garis lurus yang terletak di antara titik-titik asli. Metode ini hasilnya bersifat subjektif, artinya sangat tergantung pada subjek yang menggambarkan tren, karena masing-masing mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan ketepatan letak garis tren. Di bawah ini adalah contoh gambar tabel penjualan komputer di perusahaan PT Komputer. Selanjutnya ada langkah-langkah menentukan metode bebas. Yang pertama, buatlah sumbu di atas X dan sumbu tegak Y dalam sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, buatlah diagram pencar dari pasangan titik X atau Y yang menyatakan kaitan antara waktu dan nilai data berkala. Yang ketiga, tarikan garis linear yang arahnya mengikuti arah penyebaran data-data berkala. Yang keempat, ada pilihan 2 titik sembarang untuk menentukan persamaan tren linear, misalnya titik X1, Y1, dan X2, Y2. Yang kelima, pilih salah satu periode waktu data berkala sebagai titik asal X sama dengan 0. Yang keenam, masukkan atau substitusikan nilai X dan Y dari 2 titik yang telah dipilih pada persamaan umum tren. Yang terakhir ada tentukan nilai-nilai tren X dari persamaan yang telah diketahui. Garis tren di atas ditarik secara bebas melalui 2 titik, yaitu titik A, 2, 12, dan B, 8, 40. Jadi persamaan tren dapat dicari dengan formula, dan di bawah ini adalah contoh gambar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, di sini untuk penentuan garis tren semacam ini sangat subjektif sekali, tergantung siapa yang menentukan tren ini. Misal kita tentukan titik lain, yaitu titik C, yaitu 1,10 dan B 8,40, maka persamaan garis tren adalah sebagai berikut, yaitu rumusnya Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1, yaitu sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Di sini dengan persamaan garis tren di samping, kita dapat memperkirakan penjualan untuk tahun 2015 sebesar Y sama dengan 3.714 ditambah 4.286X sama dengan Y 3.714 ditambah 4.286. Selanjutnya ada Y sama dengan 3.714 ditambah 51.428. Selanjutnya yaitu Y sama dengan 55,14 atau 55 unit. Karena sifatnya subjektif, maka hasil persamaan awal hasil ramalan tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan hasil peramalan kedua untuk tahun yang sama. Selanjutnya ada metode setengah rata-rata. Bentuk umum formula persamaan tren linear sebagai berikut ya, yaitu rumusnya Y pangkat 1 dikurangi A ditambah BX. Untuk menghitung B digunakan formula sebagai berikut. Untuk rumusnya B sama dengan Y2 kurangi Y1 sama dengan N. Nah, langkah-langkah dalam menghitung persamaan tren linear dengan metode setengah rata-rata adalah bagilah data berkala menjadi dua kelompok yang sama banyak. Tentukan rata-rata, hitung masing-masing kelompok. Tentukan dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Itu tentukan nilai A dan B. Contohnya perhitungan tren linear dengan metode setengah rata-rata dengan menggunakan data ganjil. Datanya sebagai berikut, tahun, penjualan unit, dan setengah rata-rata. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu Y1 sama dengan 10 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 19 dibagi 4 sama dengan 14. Kita letakkan antara tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya yaitu Y1 sama dengan 30 ditambah 35 ditambah 40 ditambah 47 dibagi 4, yaitu sama dengan 38. Kita letakkan antara tahun 2010 dan 2011. Jika dianggap Y1 sama dengan 14 sama dengan A, maka periode dasar yang dipakai tahun 2005 atau 2006, dan jika A sama dengan Y2 sama dengan 38, maka periode dasar yang dipakai atau digunakan tahun 2010 atau 2011. Nilai B dapat dicari dengan formula B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi N sama dengan 38 dikurangi 14 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi jika persamaan tren yang dipakai adalah Y1 sama dengan 14 ditambah 6X. Nah, periode dasar yaitu 2005 atau 2006. Untuk unit X tahun sama dengan tahunan, atau unit Y sama dengan unit. Baik, selanjutnya di sini ada maka skala X-nya menjadi sebagai berikut. Sehingga bisa dilihat dari tabel berikut, yaitu ada tahun penjualan unit, yaitu ada X dan Y. Itu tahun dasar 2005 atau 2006. Sehingga ramalan penjualan tahun 2015 adalah Y sama dengan 14 ditambah 6X ya, dan selanjutnya ada Y sama dengan 14 ditambah 6 atau 9 di koma 5. Selanjutnya ada Y sama dengan 14 ditambah 57. Selanjutnya ini kita akan menghitung setengah rata-rata. Di setengah rata-rata ini ada angka 16 dan angka 1,4. Gimana cara ketemu angka itu? Itu dari penjualan tahun 2004 hingga 2008 itu dijumlah lalu dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena dari 2004 ke 2008 itu terhitung 5 tahun. Setelah dijumlah dan dibagi 5 itu maka ketemu hasilnya 16 dan 1,4. Jika dianggap Y1 sama dengan 16 sama dengan A, maka periode dasar dipakai tahun 2006.
Dan jika A sama dengan Y2 sama dengan 41,4, maka periode dasar dipakai tahun 2011. Nilai B itu bisa dicari dengan formula 41,4 dikurang 16 itu dari angka yang sebelumnya, lalu dibagi 5, maka ketemu hasilnya 5,08. Jadi kita menghitung periode dasar yang 2006 terlebih dahulu, maka ramalan penjualan tahun 2015 itu dihitung sebagai berikut. Jadi Y sama dengan 16 plus 5,08X, dan di bawahnya lagi itu ada Y sama dengan 16 plus 5,08 dikali 7. Dikali 7-nya itu dari X yang di tahun 2013. Dan maka ketemu hasilnya Y sama dengan 51,56. Selanjutnya kita akan menghitung yang periode dasar 2011. Jadi Y sama dengan 41,4 plus 5,08X. Y sama dengan 41,4 plus 5,08 dikali 2. Dan dikali 2-nya itu dari 2013 yang X. Dan hasilnya itu Y sama dengan 51,56. Jika dibandingkan perhitungan tren linear metode semi rata-rata, itu yang pertama, untuk data ganjil terjadi perbedaan ramalan untuk persamaan tren Y sama dengan 14 plus 6X dengan tahun dasar 2005 atau 2006. Dengan persamaan tren Y sama dengan 38 plus 6X dengan tahun dasar 2010 atau 2011, hal ini terjadi karena data tengah tidak dimasukkan dalam perhitungan. Untuk yang kedua itu, data ganjil terjadi kesamaan ramalan untuk persamaan tren Y sama dengan 16 5,08X dengan tahun dasar 2006 dengan persamaan tren Y sama dengan 41,4 plus 5,08X dengan tahun dasar 2011. Hal ini terjadi karena seluruh data dimasukkan dalam perhitungan. Selanjutnya itu ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Apabila kita menggunakan suatu metode untuk membentuk garis tren yang akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan terkecil, maka metode inilah yang disebut metode kuadrat terkecil. Persamaan garis tren linear Y sama dengan A plus BX, maka untuk menentukan harga A dan harga B dengan metode kuadrat terkecil atau least square method dapat digunakan formula sebagai berikut. Dan itu rumusnya ada di contoh PPT. Dan ini juga ada tabel contoh data ganjilnya. Untuk menghitungnya itu, untuk menghitung yang A, 232 dibagi 9. 232 itu jumlah dari yang Y di bawah di tabel sebelumnya 232. Lalu dibagi 9 itu dihitung dari jumlah tahunnya. Maka ketemu hasil 25,7778. Untuk yang B, kita itu dari 283 dibagi 60. 283 itu angkanya dari YX, dari jumlah YX, dan 60 itu dari X pangkat 2. Lalu hasilnya itu 4,7167. Jadi Y sama dengan A plus BX, hasilnya itu 25,7778 plus 47167X. Maka peramalan untuk tahun 2015 itu 25,7778 plus 47167 dikali 7. Hasilnya itu 58,79444. Untuk data genapnya itu kita menghitungnya sama seperti sebelumnya. Jadi 287 dibagi 10. 287-nya itu dapat dari jumlah yang Y dan 10-nya itu dari jumlah tahunnya. Hasilnya itu 28,7. Dan untuk yang data B-nya itu dari jumlah YX 414,5 dibagi 8,25. 82,5 itunya ketemu dari X pangkat 2. Jadi peramalan untuk tahun 2015-nya itu 28,7 plus 5.024 dikali 6,5. Hasilnya itu 61.357.
Untuk slide selanjutnya yakni terdapat tabel data dan perhitungannya yang menunjukkan data tabel dengan variabel tahun, Y variabel keterikatan, X variabel bebas, X kuadrat, dan YX. Untuk X kuadrat sama dengan kuadrat dari nilai X dan YX sama dengan hasil perkalian antara Y dan X. Untuk fungsi regresi linier yakni dengan rumus Y sama dengan A plus BX yang menjelaskan rumus untuk perhitungan koefisien A dan B. Untuk substitusi nilai total dari tabel ke dalam rumus yakni A sama dengan 287 dibagi 10 yakni sama dengan 28,7 dan B sama dengan 829 dibagi 330 sama dengan 2512. Untuk persamaan regresi, kesimpulannya persamaan akhirnya menjadi Y sama dengan 28,7 ditambah 2512X. Untuk prediksi tahun 2015 menjelaskan bahwa untuk memprediksi nilai Y pada tahun 2015 dengan X sama dengan 13, kita substitusi X ke dalam Y yakni sama dengan 28,7 ditambah 2512 dikali 13 yakni sama dengan 61.357 yang menyatakan bahwa nilai Y yang diprediksi yakni 61.357. Untuk asumsi regresinya menjelaskan bahwa modal ini mengasumsikan tidak ada sigma X sama dengan angka 0 yang memas. Untuk slide selanjutnya yakni menjelaskan bahwa tujuan dari slide ini mencari persamaan regresi linier menggunakan eliminasi untuk fokusnya memprediksi nilai dan berdasarkan X. Untuk persamaan regresi linier menjelaskan bahwa sigma X, sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X Y sama dengan A kali sigma X. Persamaan diketahui disusun untuk menyesuaikan dua variabel yaitu A dan B. Langkah perhitungan untuk nilai-nilai total dari data sebuah Y sama dengan 287 sama dengan 10 kali A plus 45 kali B, dan persamaan kedua Y 1707 sama dengan A plus 285 dikali B. Untuk eliminasi untuk mencari A dan B yakni persamaan 1 dengan 45 287 dikali 45 sama dengan 10 dikali 45 dikali A ditambah 45 dikali 45 dikali B. Untuk persamaan kedua dengan dikalikan 10 yakni 1707 dikali 10 sama dengan 45 dikali 10 dikali A plus 285 dikali 10 dikali B. Kemudian untuk kurangkan hasil yakni menghilangkan A sehingga dapat dicari nilai B nya. Untuk B sama dengan 5025. Nilai substitusi B ke salah satu persamaan untuk mencari A yakni penggantian B sama dengan 5025 ke persamaan 1 sama dengan 287 sama dengan 10 dikali A ditambah 45 dikali 5025 yakni mendapatkan nilai A sama dengan 6090. Untuk persamaan trennya yakni Y sama dengan 6909 ditambah 5025 dikali X. Prediksi tahun 2015 untuk memprediksi nilai pada tahun 2015 X sama dengan 11,
X ke dalam persamaan Y sama dengan 6.909 ditambah 5.025 dikali 11. Y sama dengan 61.357. Jadi hasil prediksi untuk tahun 2015 adalah 61.357 unit. Yakni menjelaskan bahwa hasil ini menunjukkan tren data yang dihitung menggunakan regresi linear dengan prediksi dari dasar 2004 dan satuan X dalam setahun. Untuk slide selanjutnya yakni mengubah persamaan tren. Untuk mengubah persamaan tren dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama dengan merubah periode dasar. Pada dasarnya merubah tahun dasar akan merubah persamaan tren linear Y sama dengan A plus BX, di mana A merupakan konstanta dan B merupakan slope atau lereng, yang dimana terdapat tabel tren linear dengan tahun dasar 2004, tren linear dasar tahun 2008. Persamaan tren yang dipakai adalah Y sama dengan 6099 ditambah 5025X periode dasar 2004, dan untuk unit X tahunan dan unit B merupakan unit. Dan persamaan tren yang dipakai untuk tren linear tahun dasar 2008 yakni Y sama dengan 26.188 ditambah 5.025YX, yakni periode dasar tahun 2004, unit X merupakan tahunan dan unit Y merupakan unit. Jadi dapat disimpulkan jika tren dirubah tahun dasarnya maka berubah hanyalah nilai A, sedangkan nilai B slope atau lereng tidak mengalami perubahan. Untuk slide selanjutnya yakni merubah satuan waktu. Persamaan tren yang telah kita pelajari di atas adalah persamaan tren linear tahun. Jika persamaan tren tahunan kita dibagi dengan 12, maka diperoleh persamaan tren linear rata-rata per bulan. Jika persamaan tren tahunan kita dibagi dengan 4, maka diperoleh persamaan tren nilai rata-rata kuartalan. Misal persamaan tren yang dipakai yakni jika persamaan tren kita bagi menjadi 12, maka diperoleh persamaan tren yang baru yakni Y sama dengan 6.909 ditambah 5.025X. Dan ramalan penjualan tahun 2015 yakni 61.357, di mana Y sama dengan 6.909 dibagi 12 ditambah 5.025 dibagi 12. Y sama dengan 0,5076 ditambah 0,4187 X. Tren rata-rata bulanan yakni ramalan penjualan rata-rata bulanan 2015 Y sama dengan 0,5076 ditambah 0,4187 dikali 11 Y sama dengan 5.113. Nilai ini akan sama apabila 61.357 dibagi 12. Jika persamaan tren tersebut kita bagi menjadi 4, maka diperoleh persamaan tren yang baru yakni Y sama dengan 6.909 dibagi 4 ditambah 5.025 dibagi 4X. Y sama dengan 1.253 ditambah 0,1256X, dan tren rata-rata kuartalan. Untuk ramalan penjualan rata-rata kuartalan tahun 2015, Y sama dengan 0,5076 ditambah 0,1256 dikali 11, Y sama dengan 15.339. Nilai ini akan sampai apabila 61.357 dibagi 4. Dan untuk selanjutnya, jika persamaan tren tahunan nilai A kita bagi dengan 12 dan nilai B kita bagi dengan 122, diperoleh persamaan tren linear bulanan. Jika persamaan tren tahunan nilai A kita bagi dengan 4 dan nilai B kita bagi dengan 42, maka nilai persamaan tren linear kuartalan
seperti data tabel di bawah ini.